Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Elvi Muawanah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan TMT 2E serta teman-teman semua yang berbahagia. Kali ini saya dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang konsep diagnostik kesulitan belajar. Anggota dari kelompok ini adalah saya sendiri, Nadia Nur Izani Ami, dan teman saya Rini Dewi Dianti. Sebelum masuk pada materi, di sini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Selanjutnya ada konsep diagnostik kesulitan belajar. Dalam proses pembelajaran, tugas guru tidak hanya sekedar menyampaikan atau mentransfer ilmu atau bahan pelajaran kepada peserta didik. Guru sebagai pendidik dituntut untuk bertanggung jawab atas perkembangan peserta didiknya. Kegiatan memahami kesulitan belajar peserta didik ini dikenal dengan konsep diagnostik kesulitan belajar atau yang lebih umumnya dikenal dengan istilah diagnosis kesulitan belajar. Pengertian dari diagnosis kesulitan belajar itu sendiri merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak pada peserta didik. Secara umum, kesulitan belajar merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris yaitu learning disability. Secara khusus, kesulitan belajar merupakan suatu gangguan atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa atau tulisan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kesulitan belajar. Tidak semua kesulitan dalam proses belajar dapat disebut learning disorder atau gangguan belajar. Sebagian anak mungkin hanya mengalami kesulitan dalam mengembangkan bakatnya saja. Kesulitan belajar sendiri terbagi menjadi 3 kategori besar, yaitu 1. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning disabilities. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan keterlambatan pada tahapan perkembangan ini mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. Kedua yaitu kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilities. Kesulitan belajar akademik menunjuk pada adanya kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan tersebut mencakup penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis, atau berhitung. Dan yang terakhir yaitu kesulitan lainnya yang mencakup kesulitan dalam mengordinasi gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar yang belum dicakup oleh kedua kategori sebelumnya. Bagaimana kesulitan belajar secara formal didiagnosis? Diagnosis yang sebenarnya terhadap kesulitan belajar dilakukan dengan metode uji standar yang membandingkan tingkatan kemampuan seorang anak terhadap anak lainnya yang dianggap normal. Hasil uji tidak hanya tergantung pada kemampuan aktual anak, tetapi juga reliabilitas pengujian itu serta kemampuan sang anak untuk memperhatikan dan memahami pertanyaannya. Masing-masing tipe learning disorder didiagnosis dengan cara yang sedikit berbeda. Untuk mendiagnosis kesulitan berbicara dan berbahasa, ahli terapi wicara menguji cara pelafalan bunyi bahasa anak-anak, kosakata, dan pengetahuan tata bahasa, serta membandingkannya dengan kemampuan anak sebaya mereka yang normal. Sehubungan dengan gangguan kemampuan atau perkembangan akademis yang mencakup membaca, menulis, dan berhitung, maka pengujiannya dilakukan dengan metode uji standar.
kita perlu memperhatikan bahwa penanganan gangguan belajar itu sangatlah berbeda dengan upaya mengejar ketertinggalan pelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ciri-ciri umum siswa lamban belajar dapat dipahami melalui pengamatan fisik siswa, perkembangan mental, intelektual, sosial, ekonomi, kepribadian, dan proses-proses belajar yang dilakukannya di sekolah maupun di rumah. Dari hal tersebut, Roldan dalam bukunya Learning Disabilities and Their Relation to Reading mengemukakan pendapatnya bahwa ciri-ciri umum siswa lamban belajar adalah sebagai berikut. 1. Siswa lamban belajar memiliki rentang perhatian yang rendah, bertingkah bingung dan kacau. 2. Derajat aktivitas siswa lamban belajar rendah. 3. Siswa lamban belajar kurang mampu menyimpan huruf dan kata pada ingatannya pada waktu yang lama. 4. Siswa lamban belajar kurang mampu menyimpan pengetahuan hasil pendengaran. 5. Siswa lamban belajar kurang mampu membedakan huruf, angka, dan suara. 6. Siswa lamban belajar tidak suka menulis dan membaca. Dan masih banyak lagi ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang lainnya. Faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri ada faktor psikologis dan fisiologis. Faktor psikologis yaitu tidak ada motivasi dan keinginan untuk belajar, kemudian minat belajar yang kurang, kemudian rasa kurang percaya diri terhadap kemampuannya, dan kurang ketersediaan dalam merespon dan bereaksi. Lalu ada faktor fisiologis atau dari fisik siswa, yaitu kondisi fisik yang lemah, menderita penyakit yang susah disembuhkan, dan adanya gangguan terhadap indera dan sebagainya. Kemudian faktor eksternal yaitu ada 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Pertama, faktor keluarga yaitu pola asuh orang tua yang kurang baik dan hubungan yang kurang harmonis serta otoriter. Kemudian keadaan ekonomi yang kurang dan suasana rumah yang gaduh atau ramai. Kemudian faktor sekolah, yaitu penerapan metode pembelajaran yang monoton dan kurang bervariasi serta kurikulum yang terlalu padat. Kemudian relasi antar guru dan siswa yang kurang baik. Kemudian kurangnya kedisiplinan dan sarana prasarana di sekolah. Dan terakhir adalah faktor dari masyarakat atau lingkungan sekitar, yaitu aktivitas bermasyarakat di luar jam sekolah yang terlalu padat sehingga membuat siswa kurang dalam belajarnya. Kemudian pergaulan di luar sekolah yang buruk dan terpengaruhnya dari media massa yang kurang baik. Kemudian kaitan remedial pengajaran dengan diagnosis kesulitan belajar. Remedial adalah hal yang berhubungan dengan perbaikan, sedangkan pengajaran remedial adalah pengajaran ulang bagi murid yang hasil belajarnya belum memenuhi standar. Oleh karena itu, dalam melakukan diagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, yang harus ditempuh oleh seorang guru yaitu, pertama, mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, yaitu dengan cara mengidentifikasi kasus dan melokalisasikan jenis dan sifat kesulitan belajar tersebut. Kedua, mengadakan estimasi atau prognosis tentang faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. Dan yang ketiga adalah mengadakan terapi, yaitu menemukan berbagai kemungkinan yang dapat dipergunakan dalam rangka penyembuhan atau pada kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Lalu tujuan pengajaran remedial adalah pertama, pemahaman diri, yaitu siswa dapat memahami kekurangan dan kelebihannya. Yang kedua yaitu introspeksi diri, siswa dapat memperbaiki cara belajar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pengembangan, siswa dapat mengembangkan sifat dan minat belajar untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Keempat yaitu pelaksanaan, siswa mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sehingga tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian fungsi pengajaran remedial pertama yaitu fungsi kolektif. Melalui pengajaran remedial dapat dilakukan perbaikan terhadap kesulitan dalam belajar. Kemudian ada fungsi pemahaman yaitu memungkinkan guru dan siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif. Kemudian ada fungsi penyesuaian yaitu dapat membentuk siswa agar bisa beradaptasi terhadap lingkungan dan proses belajarnya. Dan terakhir ada fungsi pengayaan yaitu dapat memperkaya proses pembelajaran sehingga materi akan lebih mendalam saat pembelajaran remedial. Dan selesai sudah presentasi materi diagnosis kesulitan belajar kelompok kami, serta sudah dibuka sesi tanya jawab di grup WhatsApp kelas kami, sehingga saat ini kami sudah mendapatkan 3 pertanyaan. Dan pertanyaan pertama datang dari Mbak Dela, yaitu bagaimana metode yang efektif untuk mengatasi kesulitan belajar pada seorang siswa.
Kemudian jawaban dari soal pertama yaitu pertama mengulangi kembali pembelajaran, kedua membuat tempat dan suasana belajar lebih kondusif, kemudian membuat rangkuman pembelajaran agar lebih mudah saat belajar, lalu membuat kelompok belajar agar lebih semangat dan giat saat belajar serta berdiskusi pelajaran, dan yang terakhir jangan belajar saat situasi terdesak atau sistem kebut semalam. Kemudian pertanyaan kedua datang dari Mbak Nana, yaitu bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Jawaban dari pertanyaan nomor 2 yaitu seorang guru memiliki peranan yang besar untuk membantu siswanya mengatasi kesulitan belajar, terutama yang berhubungan dengan perkembangan. Cara mengatasi kesulitan belajar antara siswa satu dengan siswa yang lain bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus memiliki trik dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran. Dan solusinya sebagai berikut. Pertama, melakukan tes diagnostik, kemudian mengenali karakteristik siswa menggunakan prior knowledge atau pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengetahuan atau pengetahuan yang didapat sebelumnya. Melibatkan siswa dalam pembelajaran, biasakan siswa untuk membuat catatan dan pendekatan secara individual. Guru secara sangat berperan dalam membantu siswa mengatasi kesulitan belajar. Meskipun begitu, tidak ada salahnya juga jika guru bekerja sama dengan orang tua, sehingga siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar dapat mendapatkan solusi yang tepat. Kemudian pertanyaan nomor 3 datang dari Mbak Rifka, yaitu bagaimana langkah-langkah yang tepat diagnostik dan remedial kesulitan belajar pada siswa untuk kegiatan bimbingan belajar. Jawaban dari pertanyaan nomor 3 yaitu secara umum langkah-langkah pelaksanaan diagnostik kesulitan belajar selaras dengan langkah-langkah pelaksanaan bimbingan belajar. Namun secara umum langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar itu dapat diperinci lebih jauh, yaitu di mana bimbingan belajar itu merupakan upaya guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Secara umum, prosedur bimbingan belajar dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, identifikasi kasus, kemudian identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, remedial atau referral atau ahli tangan kasus, evaluasi, dan follow up. Dan selesai sudah presentasi dan sesi tanya jawab materi diagnosis kesulitan belajar dari kelompok kami. Saya Rini Dewi Dianti dan Nadia Nur Izani Ama mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.